Selamat datang di ibadah CDC Online Services. Senang sekali menyapa Anda yang sedang di rumah dan dimanapun Anda berada untuk kita bisa bersama-sama beribadah hari ini. Kita semua mengucap syukur karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita sepanjang minggu ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan karena hari ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari siapkan hati dan catatan saudara. Mari terima pesan Tuhan yang spesial buat Anda semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur karena Engkau memberi kami kesempatan, kami bisa datang beribadah kepadamu. Sertai waktu kami dari awal sampai dengan akhir, biar setiap nyanyian pujian penyembahan kami dan firman yang kami terima menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom CDC. Mari kita memulai hari ini dengan memuji Tuhan kita, amin. Kita mau siapkan hati kita mau meninggikan Dia sebab Dia Allah yang memberikan kekuatan untuk setiap kita. Mari sama-sama kita menyatakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dia Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Mari sama-sama kita nyanyikan kembali. Katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dalam Yeremia 17 ayat 7 menyatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama mau menyatakan Tuhan bahwa kita nggak mengandalkan kekuatan kita. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Yes. Kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap
Tuhan kita. Mari setiap jemaat Tuhan bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Dialah satu-satunya Allah yang dapat kita andalkan. Kita mau naikkan penyembahan kita. Kita mau nyatakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. yes Tuhan, hanya Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersyukur untuk kesempatan yang indah kita dapat memuji dan menyembah nama Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada, Anda yang membutuhkan dukungan doa dan konseling, silakan menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar saudara. Saat ini mari kita mendukung doa kebutuhan jemaat. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Bapa yang baik, kami dukung doa dengan sepakat kebutuhan jemaat, yaitu untuk jemaat yang sedang sakit maupun dalam masa pemulihan. Kami berdoa dengan sepakat oleh bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga, supaya hubungan suami istri, orang tua dan anak mengalami rekonsiliasi
dan ada Yesus di tengah-tengah keluarga. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Mari Tuhan tolong buka peluang pekerjaan yang terbaik. Juga jemaat diberi hikmat Tuhan, ide, kreativitas, dan mengalami pemulihan keuangan dalam nama Yesus. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk kesehatan jemaat yang telah sembuh dan dipulihkan di dalam nama Yesus. Juga untuk jemaat yang tetap bisa menjalankan pekerjaannya di tengah masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap keluarga jemaat. Tuhan, kami saat ini berdoa dengan sepakat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk Pak Jokowi beserta jajarannya, agar selalu mendapat hikmat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seturut sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Kami juga percaya pandemi COVID ini akan cepat teratasi, dan proses pemberian vaksin setiap tahapnya dapat berjalan dengan lancar dan aman dari Sabang sampai Merauke. Bapa, kami berdoa untuk pemulihan ekonomi di sektor industri, perdagangan, serta lapangan pekerjaan. Tuhan tolong semua semakin membaik dan kuat kembali di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa kami, khususnya TNI dan Polri, diberikan kesatuan hati dalam menjaga keamanan dan keharmonisan di negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, kami sepakat berdoa untuk bangsa dan negara kami. Amin. Mari setiap jemaat Tuhan kita mau lebih lagi rasakan hadirat Tuhan. Kita mau berikan penghormatan yang terbaik untuk Allah kita yang luar biasa, karena Dialah yang layak terima segala pujian. Kita mau naikkan, kita mau nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh aja untuk dimengerti, lebih dari
hati kami untuk menerima firman-Mu. Tuhan berkati dan urapi hamba-Mu, Pastor Robi Hasan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, Engkau yang bukakan pikiran kami dan hati kami dalam mendengar firman-Mu, supaya ada pesan-Mu yang boleh kami dapatkan dan menjadi rema dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau katakan, haleluya, amin. Ya, Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Robi Hasan. Mungkin saya perkenalkan dulu sebelum Pastor Robi menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah teman lama belasan tahun ya Pastor Robi. Kita sudah kenal berbelas-belas tahun. Dan hari ini saya bersyukur Pastor Robi punya waktu untuk hadir di tengah-tengah keluarga besar CDC yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin dulu kita cerita, dulu kita sama-sama murid Kristus, sama-sama ikut kelas pemuritan. Ternyata kita sama-sama sekarang sudah jadi gembala ya. Semua rencana Tuhan gak pernah dipikirkan, tapi Tuhan yang membawa kita untuk melayani lebih sungguh. Oke, supaya tidak habis waktu, saya persilahkan Pastor Robi Hasan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan. Terima kasih Pastor Tini dan semua jemaat CDC. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Oh, semua di mute ya, saya lupa. Oke. Ya, puji Tuhan, hari ini saya bisa bersama-sama. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat dulu ya buat jemaat CDC yang sudah bertambah keluarganya di Bogor kemarin. Saya ikuti perkembangannya dan saya bersyukur juga kemarin sudah tasbiskan ya Pak Kris dan Pak Naftali. Selamat. Pak Naftali ini kalau nggak salah barengan saya ikut dulu ya, dasar Kristenan ya. Jadi benar kata tadi Pastor Tini, kita dulu sama-sama dimuridkan berapa tahun 90 itu. Sekarang kita bertemu lagi di sini. Puji Tuhan. Saya suka dengan nama CDC ya, Christ Disciple Community. Wow, berarti ini adalah keluarga dari murid-murid Kristus. Dan seorang murid itu adalah seorang yang mau belajar seperti gurunya. Dan ketika tamat pelajarannya, maka seorang murid akan jadi sama seperti gurunya. Amin. Karena itu, mari sama-sama kita terus belajar firman Tuhan, belajar taat kepada pimpinan Roh Kudus, supaya kita suatu hari kelak bisa jadi serupa dengan Yesus. Amin. Hari ini saya mau bagikan kepada saudara tentang sukacita di masa sukar. Saya share screen dulu ya. Bersukacita di masa sukar. Oke, sudah muncul di layar saudara? Sudah ya? Ya, ini karena pertama kali saya mau perkenalkan diri, nama saya Robi Hasan. Dulu orang tuanya Pastor Tini itu sama saya ya, satu jemaat itu dulu. Dan akhirnya setelah dijamah Tuhan, saya serahkan diri melayani Tuhan. Saya sekolah teologi ya, lulus tahun 97, 98 saya pelayanan full timer. Hingga akhirnya saya menjadi tim pengembalaan di GBI Jalan Merak Bogor. Ya. Saya sudah menikah, istri saya itu ada fotonya bersama dengan kedua anak putri saya. Putri saya yang pertama Joya itu sekarang kuliah psikologi di UPH. Yang kecil Krista namanya itu masih SMA kelas 3. Dan saya bersyukur kami boleh melayani Tuhan. Dan hari ini saya bersyukur juga bisa bertemu dengan saudara-saudara semua ya. Nah, tema kita adalah bersukacita di masa sukar. Kenapa kita perlu bersukacita, saudaraku? Karena sukacita itu adalah kekuatan kita. The joy of the Lord is our strength. Amen. Ketika masa sukar, ketika masa sulit, kalau orang sedih terus-menerus,
khawatir terus-menerus, takut, cemas terus-menerus, itu akan membuat orang jadi lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak sekarang orang kena psikosomatis. Psiko kejiwaan, soma itu tubuh, jadi banyak orang mengalami sakit tubuh oleh karena masalah kejiwaan. Ya. Nah, karena itulah kita perlu punya sukacita. Bukankah sukacita itu buah roh? Kasih sukacita. Nah, kita harus punya sukacita itu. Dan pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab namanya Habakuk. Saya mau kita belajar dari Habakuk. Kita baca ayat firman Tuhan-nya. Oke, kita sama-sama baca ya. Habakuk 3 ayat 17 sampai ayat ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah, Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Waktu Habakuk menulis surat ini, kitab ini, kondisi kerajaan Yehuda itu sedang krisis. Ada banyak masalah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ada pertikaian, pertengkaran, perselisihan, ada kejahatan, orang jahat berkuasa menindas orang lemah, dan tidak ada keadilan, tidak ada hukum waktu itu. Bahkan seolah orang-orang yang jahat berkuasa seolah-olah tidak ada Allah. Mereka bertindak sewenang-wenang. Belum lagi krisis oleh karena ancaman serangan bangsa Kasdim mau menyerang kerajaan Yehuda. Jadi waktu itu situasi sedang tidak baik, ya. Bahkan mereka mengalami paceklik. Paceklik itu kurang bahan makanan, ya. Perdagangan sepi, semua kegiatan terbatas, masa sukar. Bandingkan dengan kita sudah 1 tahun 8 bulan ya, mengalami pandemi ini, masa yang terbatas, masa yang sulit gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan zaman Habakuk, sepertinya Habakuk mengalami situasi kondisi yang lebih sulit daripada kita. Tapi yang kita lihat tadi apa? Sekalipun situasinya sukar, sulit, Habakuk berkata, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku beria-ria di dalam Allah. Kok bisa ya? Habakuk bersukacita, beria-ria. Kata beria-ria dalam bahasa aslinya itu bukan sekedar sukacita kesejahteraan batin, tapi dia melompat kegirangan, bersukacita sambil menari-nari gitu. Kok bisa Habakuk bersukacita di masa sukar? Di masa paceklik, di masa sukar, di masa sulit. Nah, itu yang kita harus pelajari. Saya sudah renungkan ini, dan saya menemukan paling tidak 3 ya yang menyebabkan Habakuk bisa bersukacita di masa sukar. Yang pertama, dia percaya kepada Allah yang menyelamatkan. Dia berkata, aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Aku beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Habakuk percaya bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang menyelamatkan. Ketika situasi tidak baik, situasi sedang sukar, dia percaya kepada Allah, kan itu dia berdoa kepada Allah. Kalau saudara-saudara pelajari kitab Habakuk pasal pertama, di situ Habakuk bertanya kepada Allah, mengapa engkau biarkan Tuhan keadaan seperti ini dan engkau sepertinya berdiam diri? Mengapa Tuhan aku berteriak ketidakadilan, tapi engkau berdiam? Mengapa Tuhan? Habakuk berdoa, bertanya mengapa, bukan karena dia tidak percaya Tuhan. Dia bertanya mengapa kepada Tuhan karena dia percaya bahwa Allah punya jawaban untuk setiap permasalahan hidupnya. Jadi, ketika engkau sedang masa sukar, masa sulit, berdoalah kepada Allah. Dan akhirnya Allah menjawab Habakuk bahwa aku akan menyelesaikan masalah ini, tetapi aku harus menghukum dulu kerajaan Yehuda ini. Allah akan mengutus bangsa Kasdim menghukum kerajaan Yehuda, didisiplin. Nah, kemudian Habakuk bingung, kenapa Tuhan pakai bangsa Kasdim yang lebih
yang jahat, nggak kenal Tuhan. Kok Tuhan pakai caranya begitu sih, metodenya Tuhan? Nah, seringkali kan kita begitu ya. Kita ini punya masalah berdoa, ketika dapat firman Tuhan, kita bertanya lagi, kok caranya gitu sih Tuhan? Aku nggak ngerti jalan-jalanmu. Dan Habakuk kayak berdoa lagi. Dan akhirnya Tuhan jawab di pasal 2, bahwa ini pasal 2 ini bagus nih ya. Tuhan tuh ngomong bahwa apa yang direncanakan Tuhan pasti akan terjadi, dan orang benar hidup oleh percayanya. Oh, percaya aja deh gitu. Ya, kita baca pasal 2 ini. Dikatakan begini. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab ya itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ketika Habakuk berdoa. Robi, sorry, slide-nya kepotong, nggak kelihatan semua. Sorry. Kelihatan semua ya. Gimana caranya ini? Mungkin ini apa? Di laptop? Laptop. Iya, mungkin dikecilin atau gimana? Oke. Aku stop dulu. Aku kirim ulang ya. Ya. Apakah sudah baik? Udah bisa. Oke. Jadi dari tadi aku potong ya. Aduh. Sorry. Baiklah. Nah, jadi Habakuk berdoa kepada Tuhan, dan kalau ada jawaban Tuhan itu ada penantian, berlambat-lambat, ya percaya aja sama Tuhan gitu. Pasti itu akan terjadi kok. Nah, berapa banyak kita ketika kita berdoa sama Tuhan, jawaban Tuhan tuh kok kayaknya masih lama gitu. Nah, saat seperti itu, jangan jengkel, jangan marah, jangan kecewa. Justru kita harus lebih berdoa lagi, lebih menantikan Tuhan lagi gitu. Percayalah, ketika Allah sepertinya belum menjawab ya, Tuhan bilang tunggu sebentar. Allah sedang bekerja untuk kondisi kita. Dan Allah sedang bekerja di dalam kita. Allah sedang membentuk kita punya kualitas karakter yang berharga di mata Tuhan. Ketika ada penantian, ada penangguhan, Tuhan mau kita belajar sabar. Tuhan mau kita belajar rendah hati. Belajar bertekun. Supaya kita menjadi orang yang tangguh. Nah, kata tangguh dalam bahasa Indonesia itu pertama kan penangguhan. Ada masa penantian, di mana kita menantikan jawaban Tuhan itu. Nah, kalau kita berespon benar, orang benar itu hidup oleh percayanya. Tetap percaya kepada Allah, sekalipun jalan Tuhan, cara Tuhan nggak masuk akal gitu. Percaya aja sama Tuhan. Nanti kita akan mengalami tangguh yang kedua, itu apa? Tangguh kuat. Kuat sekali tangguh itu. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang membentuk anak-anaknya, murid-muridnya, bukan jadi anak-anak gampangan. Anak-anak yang cengeng baru ngalami susah dikit udah nangis, udah nyerah. Oh Tuhan, kenapa hidupku kok menderita seperti ini Tuhan? Mengasihani diri. Tuhan bilang, aku mau anak-anakku menjadi kuat. Karena itu ketika engkau berdoa, ada masa penangguhan, responi dengan benar, tetap percaya kepada Allah. Orang benar hidup oleh percayanya. Percaya kepada Allah yang menyelamatkanmu, maka engkau akan dibuat Tuhan menjadi tangguh, menjadi kuat sekali. Amin. Jadi ketika ada penangguhan, responi dengan benar, tak percaya sama Tuhan, maka engkau akan menjadi orang-orang yang kuat sekali, menjadi orang yang tangguh. Nah, kalau kita baca, saudaraku, di pasal 2, di situ Allah meyakinkan Habakuk bahwa di dalam dan melalui segala keburukan yang terjadi,
Allah sedang bekerja, Allah sedang berjalan terus sampai suatu hari bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi lautan. Jadi ketika kita sepertinya tidak melihat tangan Tuhan sedang bekerja, tetap percaya bahwa Allah sedang bekerja. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Pada akhirnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Apakah engkau yakin bahwa engkau adalah anak Tuhan yang dipanggil sesuai rencana Allah? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi percayalah bahwa ujung-ujungnya untuk kebaikan. Allah sedang bekerja, saudara. Ya. Bahkan Habakuk dikasih firman Tuhan. Lihat di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Jadi Tuhan tuh sedang bekerja dalam hidup kita ini. Dalam kehidupan Habakuk, Allah sedang bekerja membentuk umatnya, kerajaan Yehuda ini. Tapi sebelumnya dia akan pakai kerajaan Babel, kerajaan Kasdim untuk mendisiplin. Dan nanti juga Tuhan hukum orang Kasdim itu. Tapi orang benar yang paling penting adalah hidup oleh percayanya. Tetap percaya sama Tuhan, saudara. Orang benar hidup oleh percaya. Ketika kejadian dunia ini sepertinya kok nggak membaik ya, tetap percaya sama Tuhan. Saudara gimana kalau baca berita, dengar berita, timbul khawatir nggak? Timbul cemas nggak lihat kondisi keadaan dunia sekarang ini? Nah kalau saya udah timbul khawatir, mulai takut, saya matiin tuh TV-nya. Saya hentikan medsosnya. Saya berdoa berlutut kepada Tuhan. Saya memandang Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang sedang bekerja, Allah yang mengatur semesta ini dari tahtanya yang kudus. Dan tetap saya percaya sama Tuhan. Habakuk mengajak kita semua untuk percaya kepada Allah, percaya kepada cara Tuhan, percaya kepada jalan Tuhan, percaya kepada kebijaksanaan Tuhan. Habakuk percaya kepada Allah karena dapat firman Tuhan. Tuhan berfirman padanya. Bukankah iman timbul dari pendengaran? Pendengaran oleh firman Kristus. Karena itu murid-murid Kristus, jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Murid Kristus, jemaat CDC, harus punya kebiasaan membaca Alkitab setiap hari. Membaca firman Tuhan setiap hari supaya kita punya iman. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ketika timbul iman, timbul percaya kepada Allah, itulah yang akan membuat kita bisa bersukacita. Amin. Ada pantun bilang gini, habis hujan tampak pelangi. Ini semua pada mute semua sih ya. Mestinya ada yang balas, cakep gitu. Di wajah saya, di wall saya ada Pak Andi, ya, salam Pak Andi. Akhirnya saya bisa lihat wajah yang ada jembrosnya. Puji Tuhan. Habis hujan tampak pelangi. Kepada Tuhan jangan patah hati. Katakan, cakep. Percaya kepada Allah yang menyelamatkan. Itu pertama, saudaraku. Itu yang membuat seseorang bisa bersukacita dalam Tuhan. Kalau engkau percaya bahwa Allahmu adalah Allah yang menyelamatkanmu, pada akhirnya Habakuk percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan sisa dari bangsa Israel, bangsa Yehuda, akan menikmati kemurahan Tuhan. Ia bisa bersukacita. Demikian juga saudara saya. Percayakah engkau bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyelamatkan? Allah yang rindu memberikan terbaik buat anak-anak. Apapun kondisi kita hari ini, tetap bersukacita. Karena kita punya Allah yang menyelamatkan. Percayalah itu. Yang kedua, yang kita belajar dari Habakuk apa? Tadi kita baca, dia pasal 3:19. Ini kok nggak gerak ya slide-nya. Oh, oke. Ya. Di pasal 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku, kata Habakuk. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa
Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Jadi yang kedua, kenapa Habakuk bisa bersuka cita? Karena menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan. Habakuk berkata, Allah itu kekuatan. Apa yang menjadi kekuatan hidupmu saat ini? Ada orang-orang yang menjadikan kepintaran sebagai kekuatannya. Ada yang menjadikan uang sebagai kekuatan, jabatan sebagai kekuatannya. Apa yang menjadi kekuatanmu? Habakuk menjadikan Allah itu kekuatannya. Orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, kata Tuhan. Tapi orang benar hidup oleh percaya. Jadi kita kalau mau menjadi orang yang bersuka cita, yang pertama itu percaya kepada Allah. Yang kedua, jadikan Allah sebagai sumber kekuatan. Jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian. Jangan andalkan kekuatan kita. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku lebih suka dalam kelemahan. Sebab kalau aku lemah, maka aku kuat. Di dalam kasih karunia Tuhan. Ada firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria, sampaikan kepada Zerubabel. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh rohku, kata Tuhan. Itu waktu itu sedang mau membangun bait Allah. Ini pesan firman Tuhan juga buat kita ya. Orang-orang yang sedang membangun gereja Tuhan. Jangan pernah andalkan kepintaran manusia dalam membangun gereja Tuhan. Jangan andalkan strategi marketing dan segala macam, pencitraan. Kita harus andalkan roh Tuhan. Sebab apa yang dibangun oleh daging, ditabur oleh daging akan menuai daging. Apa yang ditabur dalam roh, kita akan menuai hidup kekal. Zaman sekarang gereja-gereja secara rohani ya, kita bisa nilai. Ada yang mengandalkan kekuatan manusia, daging, ada yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Belajar pimpin roh Allah. Kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, kata Tuhan Yesus. Tapi Rasul Paulus mengatakan, kerajaan Allah soal kuasa, kebenaran oleh Roh Kudus. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, aku mendatangi engkau bukan hikmat manusia. Aku mengandalkan kuasa Allah, supaya engkau belajar mengandalkan Tuhan. Nah ini yang kita harus hidupi, saudara. Jadikan Allah sebagai kekuatan kita. Tak ku andalkan yang lain. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Jangan andalkan yang lain. Jadikan Allah sebagai sumber kekuatan kita. Amin. Ketika kita menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan, maka Habakuk berkata, iya Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Apa maksudnya kaki rusa? Saudara pernah lihat rusa? Orang Depok pernah lihat rusa enggak? Kalau belum main ke Bogor. Diajak tur sampai Pak Kris sama Pak Naftali nanti ya, kasih makan rusa. Saya nggak tahu rusa apa ya di zaman Habakuk. Mungkin rusa yang suka di tebing-tebing itu, yang bisa naik ke berapa 80 derajat gitu, tetap kokoh nggak jatuh gitu ya. Kaki itu cekatan. Kaki rusa itu bicara soal ketangkasan, kecakapan, melepaskan diri pengejaran musuh gitu. Jadi kalau Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa, artinya apa? Kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan melewati setiap pencobaan hidup, lembah yang kelam, dan kita akan melewati semua itu dan punya jalan keluar. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ya pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, kata firman Tuhan. Ingat itu ya. Kadang-kadang orang kalau lagi ngalamin masalah, aduh kayaknya masalahku paling berat sedunia ya. Kesian deh aku. Firman Tuhan bilang pencobaanmu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia, karena Allah itu setia. Allah akan memberikan engkau jalan keluar sehingga kamu bisa menanggungnya. Ingat. Orang yang tangguh adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat kekuatan. Kita percaya sama Tuhan. Tuhan akan membuat kakimu seperti kaki rusa. Punya cekatan, kokoh, tak bisa keluar dari setiap masalah hidupmu. Katakan sama-sama, selalu ada jalan keluar dalam Yesus. Amin. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membuat aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, apa maksudnya berjejak di bukit? Kalau kita baca beberapa ayat firman Tuhan lain, dikatakan Tuhan itu membuat umatnya berkendara mengatasi bukit-bukit di bumi. Artinya apa? Menikmati berkat Tuhan. Ada ayat firman Tuhan lagi bilang,
Tuhan perisai perlindungan, pedang kejayaan. Tuhan membuat kita berjejak di bukit-bukit musuh. Artinya kita bisa mengalahkan musuh oleh kekuatan Tuhan. Tuhan mengikat pinggang kita ke perkasaan, mengalahkan musuh, dan bisa menikmati berkat Tuhan. Dalam hidup ini, saudaraku, ada karunia menikmati. Dan itu adalah bagian orang yang menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan. Jadikan Allah sebagai sumber kekuatanmu, maka Tuhan membuat kakimu seperti kaki rusa. Engkau kokoh, engkau tangguh, engkau bisa lewat semua permasalahan hidup, punya jalan keluar, dan engkau bisa mengalahkan musuh dan menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita belajar dari Habakuk apa? Di ayat yang terakhir, dikatakan, untuk mimpin biduan dengan permainan kecapi. Coba tebak. Habakuk ini seorang apa? Seorang suka memuji Tuhan. Dia mengajak biduan, bahkan pemimpin biduan, ayo nyanyi buat Tuhan. Dengan permainan kecapi. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan. Setiap kali saya mengalami kelemahan, saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, saya sujud menyembah Tuhan. Bahkan di hari-hari ini, di masa pandemi ya, saya sedang membiasakan diri. Udah berapa bulan ya? Mungkin 3 bulan ini ya. Saya membiasakan diri. Pagi saya sujud menyembah Tuhan dengan dahi ke tanah. Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, matahari terbenam, sebelum saya tidur, saya sujud menyembah Tuhan. Kenapa? I need God. Saya perlu Tuhan. Saya butuh anugerah Tuhan setiap hari. Ya betul, kita bisa berdoa setiap waktu. Hidup adalah penyembahan. Tapi saya membiasakan diri, sujud menyembah kepada Tuhan. Karena saya tahu ketika saya menyembah Tuhan, saya akan dapat kekuatan baru. Ingat peristiwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berkata, seperti mau mati rasanya. Saudara pernah nggak ngalamin masalah hidup sehingga pengen mati gitu? Atau kayak mau mati rasanya? Gundah sampai akhirnya Tuhan Yesus ajak Yakobus, Petrus sama Yohanes. Ayo. Karena Yesus butuh dukungan dari murid-muridnya. Karena saat itu Yesus sedang takut. Dia berdoa sampai ketakutan, sampai peluhnya seperti darah bercucuran. Dia sedang mengalami kelemahan waktu itu. Dia berdoa kepada Bapa, kalau boleh cawan ini larut daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Aku tetap percaya kepada Bapa. Doa yang sama diucapkan lagi. 3 kali sampai dia merebahkan diri. Dan akhirnya Alkitab bilang apa? Allah Bapa mengutus malaikat untuk apa? Memberi kekuatan kepada Yesus. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan beri anugerah, ada kekuatan. Amin. Paulus dan Silas tahu tentang kuasa pujian penyembahan. Ketika mereka sedang dipenjara, apa yang mereka lakukan tengah malam? Mereka mengangkat tangan memuji menyembah Tuhan. Tuhan menolong, ada intervensi Tuhan. Saat ini saudaraku, kita harus banyak memuji menyembah Tuhan dalam hidup. Jadilah gereja yang menyembah Tuhan. Ya. Seperti Habakuk ya. Kalau zaman sekarang mungkin Habakuk nyanyi, sekalipun pohon ara tak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, lembu sapi terlepas dari kandangnya, namun aku tetap bersuka di dalam Allah yang menyelamatkanku. Amin. Daud seorang tahu kuasa pujian penyembahan. Ketika dia tidak tahu berbuat apa-apa lagi, dia sujud menyembah Tuhan. Makanya Daud bilang, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Saudara berapa kali memuji menyembah Tuhan? Karena itu saya ikutin Daud 7 kali sehari. Pagi, sebelum matahari terbit, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, sebelum saya tidur. Tengah malam kalau saya lagi nggak bisa tidur, 7 kali sehari menyembah Tuhan. Kenapa? Saya perlu Tuhan. Ayo, murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita menyembah Tuhan. Di masa-masa sukar, di masa sulit. Selama kita menyembah Tuhan,
ada pertolongan Tuhan. Selama kita menyembah Tuhan, ada mujizat. Karena Tuhan yang kita sembah Allah yang hidup. Amin. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berjalan tidak menjadi lelah, mereka berlari tidak menjadi lesu. Nantikan Tuhan, tetap muji menyembah Tuhan. Nah, saudaraku, Habakuk itu saya cek bahasa asli, arti namanya. Jadi tiap kitab tuh punya nama ya, punya arti ya. Di Alkitab juga kalau ada tokoh-tokoh, saya suka teliti apa arti namanya. Nah, Habakuk itu arti namanya embrace, merangkul, memeluk. Jadi dia memeluk Tuhan. Dia merangkul Allah dengan iman percayanya. Dia merangkul Allah, menjadikan Allah sebagai kekuatannya. Dia merangkul Allah dengan pujian penyembah. Saya mau ajak jemaat CDC. Ayo, rangkul Allahmu dengan iman percayamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, aku tetap percaya bahwa Engkau Allah menyelamatkan. Rangkul Allah. Jadikan Allah sebagai kekuatan. Tak kuandalkan yang lain. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Engkau membuat kakiku seperti kaki rusa. Cekatan, kokoh, tangguh melewati setiap masalah hidup. Punya jalan keluar setiap masalah hidupku. Aku mengalahkan musuh dan menikmati berkat Tuhan. Aku merangkul Allah lewat pujian penyembahan. Ketika kita punya sukacita itu, kita kuat, kita bisa merangkul, kita bisa peluk saudara seiman kita yang lain, keluarga kita, menguatkan mereka juga. Itu pertama, kuatkan dirimu dulu. Jadilah umat yang bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan. Apapun kondisi kita, tetap bersukacita. Amin. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Saya mau ajak kita semua responi firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Allah. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah sukacita kami, Tuhan. Pagi ini kami dengar firman Allah. Kami mau belajar, Tuhan, untuk percaya kepada Allah yang menyelamatkan. Percaya kepada kebijaksanaan Tuhan, cara Tuhan, jalan Tuhan. Dan ketika kami berdoa, ada masa penantian, ada masa penangguhan. Kami mau bertekun dalam doa saat kami tetap percaya kepada Allah. Dan Engkau menjadikan kami orang-orang yang tangguh di dalam Tuhan. Kami menjadikan Engkau sebagai sumber kekuatan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan. Dan mau menjadikan Engkau sebagai sumber kekuatan. Beri kekuatan baru, Tuhan. Firman-Mu berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Tuhan, berikan kekuatan Tuhan. Tuhan, jadikan umat-Mu sebagai pemenang-pemenang. Jadikan kaki-kaki setiap anak-anak-Mu seperti kaki rusa, yang cekatan, yang kokoh, yang tangguh. Buat anak-anak-Mu berjejak di bukit-bukit. Mereka boleh menikmati berkat Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kami, Tuhan, mau menjadi penyembah-penyembah-Mu. Biarlah Engkau menemukan para penyembah-penyembah-Mu yang benar, Bapa, pagi ini, Tuhan. Kami akan tetap memuji, menyembah-Mu selamanya, Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami. Tuhan, berkati umat-Mu, berkati jemaat CDC Depok, jemaat CDC Bogor. Biarlah Tuhan, umat-Mu boleh bersukacita karena Tuhan Allah ada di tengah-tengah mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC online via Zoom hari ini. Terima kasih juga kepada para volunteers yang telah melayani dengan penuh sukacita. Pengumuman, minggu depan pada tanggal 24 Oktober hari Minggu, pukul 10 pagi, kita akan mengadakan ibadah online via Zoom, dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Dan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober pukul 17.00, akan diadakan ibadah Teen and Youth secara online via Zoom dan dilayani oleh Pastor Andi Arifianto. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar saudara.
Sebelumnya saya akan membacakan sebuah ayat dari firman Tuhan, terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mempersiapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Dan sekarang adalah kesempatan yang terindah untuk kami juga memberikan yang terbaik untuk-Mu. Kami berdoa agar persembahan kami berguna memperluas kerajaan Allah di bumi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Kau mau terima janji-Mu Tuhan, kau mau terima sukacita daripada Tuhan, amin. Oh haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah CDC hari ini, kami mengundang Anda bergabung dalam kelompok Kersel yang merupakan kelompok saling mempedulikan. Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar saudara. Memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku gembira, amin, dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Silakan memilih kelompok yang sesuai dengan usia, waktu, dan kebutuhan Anda. Kami sangat senang dapat mengenal Anda lebih lagi. Sekali lagi, terima kasih dan selamat datang di CDC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Minyak yang Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami pagi hari yang luar biasa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan baru pada hari ini. Kami berdoa berkati Pastor Robi Hasan dan keluarganya dengan kesehatan. Kau pakai mereka sekeluarga untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang
luar biasa. Berkati keluarga ini selalu dalam lindungan Tuhan, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, terimalah berkat dari Allah Bapa, pekerjaan, di dalam studi, apapun yang dilakukan, Tuhan melimpahkan keberhasilan, dan juga Tuhan menyertai cinta kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai setiap kehidupanmu, dan juga penyertaan Roh Kudus selama-lamanya ada dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua umat percaya katakan amin.